Selamat pagi sahabat Yesus sekalian, senang sekali berjumpa kembali dengan saya pada hari ini, Ferdinandus Jerahu, penyuluh agama ahli pertama pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak menemukan pesan Tuhan yang sangat inspiratif dalam Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan 15. Ada sebuah kisah menarik di dalamnya. Bukan karena para murid diberikan uang atau emas, tetapi justru karena mereka diminta untuk pergi melayani. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang menjadi aneh dalam kisah ini? Mereka diminta untuk pergi tanpa membawa emas atau perak dan 2 helai baju bersama mereka. Yesus berpesan, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut, atau tongkat. Nah, mengapa kemudian tugas ini terlihat kejam, aneh, dan tidak masuk akal? Apakah Yesus sedang menelantarkan murid-muridnya? Tentu saja tidak. Dengan kalimat yang pertama tadi, sebenarnya Yesus ingin menegaskan inti dari pesannya, yaitu sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Yesus sebenarnya hanya ingin murid-muridnya untuk melayani dengan tulus. Ketika kita membawa emas atau perak bersama kita dalam perjalanan, kita justru akan takut barang-barang berharga itu mungkin saja hilang atau bisa dirampok orang atau habis. Dan ketakutan akan kehilangan itu justru akan lebih besar dari semangat kita untuk melayani dengan tulus. Bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini, emas atau perak bisa saja muncul dalam bentuk yang lain. Bisa muncul dalam bentuk jabatan, kedudukan, uang, kehormatan, dan lain-lain. Keterikatan dengan hal-hal duniawi membuat kita tidak dapat dengan sungguh berada dalam persekutuan yang penuh dengan Tuhan. Nah, sekarang kita coba untuk kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana dengan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan selama ini? Apakah kita masih membawa emas, perak dalam tanda kutip dalam pelayanan-pelayanan kita sehingga kita tidak bisa melayani dengan sungguh, tetapi melayani justru karena ada hal lain yang ada di balik hati kita, di balik pikiran kita. Melalui pesannya pada hari ini, Tuhan ingin menegaskan bahwa belas kasih dan karunia dalam pelayanan selalu menyertai orang-orang yang melayani dengan iman dan melayani dengan tulus. Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa ketika kita melayani dengan kasih, maka Tuhan akan mengganjarnya dengan hal yang setimpal. Selalu ada berkat dari Tuhan bagi kita orang beriman yang ingin melayani. Ketika kita mengalami penolakan sekalipun, bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama kita dalam seluruh perjalanan hidup kita, dalam jatuh bangun kita, dalam pelayanan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu tentunya masih ingat dengan Sodom dan Gomora dalam kitab Kejadian. 2 kota yang penuh dengan dosa dan dihukum Allah. Dan Yesus mengatakan dalam Injil bahwa hukuman bagi orang-orang yang melakukan penolakan atau penganiayaan terhadap pewartaan orang-orang beriman justru akan jauh lebih berat dari hukuman Sodom dan Gomora ini. Yesus sendiri bahkan memberikan kita kekuatan, memberikan kita berkat, memberikan kita rahmat supaya kita bisa memakainya dalam seluruh perjalanan dan karya serta pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih sahabat Yesus sekalian, mari kita merenungkan sejenak seperti apa pelayanan kita yang sudah kita lakukan kemarin, hari ini, dan bagaimana kita memperbaiki pelayanan kita ke depan dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam seluruh karya dan pelayanan kita, dan semoga kita selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Amin.